Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa. Musa ini disuruh untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan tanah Mesir untuk pergi ke Firaun. Baru Tuhan menyatakan tongkat jadi ular. Artinya apa? Ini baru Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi kalau kau bilang bang Allah SWT itu berfirman kepada ini ada firmannya, belum pernah aku lihat itu Allah itu punya firman, Allah SWT punya firman, gitu loh. Bahkan menurut saya kalau saya lihat semua lebih banyak perkataan Muhammad di dalam Al-Quran itu loh. Nah kalau bicara tentang masalah bagaimana Allah, ya kejadian di Gua Hira, bagaimana Allah terus Allah SWT memberikan Al-Quran kepada Jibril, lalu Jibril menurunkan kepada Muhammad di Gua Hira. Yang pertama tidak ada saksinya di sana bang. Kedua tidak ada yang melihat. Yang ketiga, bagaimana seorang Muhammad bisa diturunkan Al-Quran? Ketika kita tanya, bagaimana cara Tuhan, apakah Al-Quran itu langsung turun satu kitab? Oh tidak. Terus bagaimana? Diturunkan ayat per ayat. Nah, bagaimana si Nabi bisa menghafal sekian banyak ayat sementara dia buta huruf dan tidak tahu menulis dan membaca? Nah, ini yang jadi apa? Pertanyaan besar. Gitu loh, apa Bang panggil. Jadi, kalau Abang bilang Allah SWT juga berfirman, yang saya herankan gini ya, kawan, ya. Jadi, aku ini pelan-pelan ya biasanya. Pelan-pelan ini, biasanya saya jarang pelan-pelan kalau untuk kalian. Jadi, maksud saya begini, 75% isi Alkitab itu ya berpindah kepada Al-Quran. Berpindahnya apa? Dua hal. Hal pertama, untuk mendukung kenabian Muhammad. Di dalam surah Al-Ankabut 27 dikatakan di sana, ya, keturunan kenabian diberikan kepada keturunan Ibrahim, Ishak dan Yakub. Jadi kenabian itu hanya diturunkan kepada Ishak dan Yakub. Itulah bangsa Israel. Jadi tidak ada kenabian diturunkan di luar Israel. Lalu kalian mengambil Alkitab ini 75% sehingga memaksakan bahwa Muhammad ini adalah nabi sejajar dengan Israel. Seakan-akan dia keturunan Ibrahim. Menurut kalian. Lalu ketika kita tanya apa hubungan kenabian Muhammad dengan orang Israel, kalian nanti larinya pasti kemana? Ismail. Sementara Ismail di Alkitab mengatakan tidak ada kenabian diberikan kepada Ismail. Ismail bukan nabi. Raja. Itu satu. Kedua, kalau tarik garis Ismail dengan Muhammad tidak akan ketemu. Karena Ismail keturunannya itu sampai ke Adnan. Bagaimana keturunan Israel, suku Ibrani bisa menjadi keturunan Arab? Salah satu contoh bang. Saya orang Medan, orang Batak. Misalnya marga saya Simanjuntak ini. Simanjuntak. Kalau saya punya anak laki-laki atau perempuan, pasti marganya Simanjuntak. Ya. Jadi tidak mungkin anak saya ini bisa berubah jadi orang Jawa. Betul. Tetap dia Simanjuntak. Kenapa? Karena itu keturunan dari garis saya. Nah sekarang begini. Ismail itu keturunan Ibrahim, orang Ibrani. Sedangkan Muhammad itu suku Quraisy, bagian Quraisy. Tidak ada kecocokan. Suku Yaman. Jadi bagaimana bisa kalian menyamakan, menarik keturunan Ismail menjadi keturunan Arab? Tidak akan bisa ketemu. Bahkan semua pendebat Islam tidak pernah bisa menjawab pertanyaan saya ini. Gitu loh. Karena tidak mungkin bisa kalian menarik antara garis Ismail kepada Muhammad. Karena apa? Nggak ada sambungnya, nggak nyambung. Iya, itu memang betul. Itu satu. Kedua, lalu mengambil Alkitab itu menyamakan Allah SWT seakan-akan satu tempat dulu dengan Allah Elohim. Ya, betul sekali. Lalu di dalam abad ke-7 kalian mengakui Allah SWT lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah SWT lah yang menciptakan Adam dan Hawa. Juga tanah merah dan tanah liat. Sementara sebelum Al-Quran kalian itu kan di abad 7. Allah SWT timbul di abad 7. Bagaimana mungkin di abad 7 sudah tercipta jauh sebelum abad 7, bahkan sebelum abad 1 tentang Yesus Kristus sudah tercipta jauh-jauh hari dunia yang diciptakan oleh Allah Elohim. Di dalam kitab Kejadian. Sebelum Masehi sudah pada mulanya diciptakan. Allah Elohim menciptakan langit dan bumi. Tiba-tiba ada di abad 7 mengatakan Allah SWT lah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi mengaku menciptakan sesuatu yang sudah tercipta. Di situ loh bang. Makanya kenapa saya tunjuk tadi data saya, Allah kalian itu tidak sama dengan Allah kita. Sekarang saya pertegas. Sangat berbeda jauh. Hendaklah mereka menyembah Tuhan. Perhatikan. Si Allah SWT disuruh menyembah apa? Menyembah Tuhan pemilik apa? Ka'bah. Satu ayat lagi. QS 2711. Aku Muhammad diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Siapa penguasa Tuhan negeri Mekah? Siapa Tuhan negeri Ka'bah? Ini. Allah adalah nama apa? Dewa Hubal. Dewa Hubal ini siapa? Dia dewa tertinggi di Ka'bah. Yang bergerak Al-Illah. Jadi sesembahan kalian itu ya ini.
Bukan saya yang ngomong, Al-Qur'anmu yang ngomong. Jadi jangan kau malah dengan saya. Gitu loh. Makanya saya bilang kalau kita ini mau diskusi harus ada data supaya enggak apa berputar-putar kita. Itu loh. Jadi jelas sekali ini Allahmu ini, Bang. Berbeda Allahmu itu dengan Allah kita.